Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Taibah selaku ketua yayasan, saya hormati kepala sekolah beserta wakil, para wali kelas, para guru yang mengikuti acara baik offline ataupun online. Pada kesempatan ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Walaupun banyak yang sedang sakit, kita sehat. Bahkan banyak juga yang meninggal dunia, kita masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur. Namun demikian, kalaupun masalah COVID, sebetulnya kalau terus-terusan tiap hari kita mendengar yang meninggal atau sakit, itu otak akan merekamnya dengan banyak ketakutan. Oleh sebab itu, ada dua hal yang perlu disampaikan tentang masalah ini. Pertama, mengacu kepada ayat Quran yang menyebutkan bahwa mati itu urusan Allah. Tidak bisa siapapun mengintervensi. Dan tidak ada hidup dan mati di luar ketentuan Allah. Wa kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah bagi yang hidup mati kecuali izin Allah dan sudah merupakan ketentuan dari sejak ajal. Ya, artinya mati itu sudah ada ketentuan kepastian. Kapan hidup sampai kapan mati, itu adalah ada catatannya. Kemudian yang kedua, wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirah nutihi minha. Kalau kita mengharapkan dunia, maka Allah akan berikan. Apabila mengharapkan balasan akhirat, Allah juga akan berikan. Jadi tinggal masalahnya, kalau hidup untuk apa, mati untuk apa, gitu aja. Boleh kita minta sehat, bahkan minta panjang umur, kalau memang kita niatnya untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk membuat kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Dan insya Allah panjang umurnya akan menjadi kebaikan, sehatnya akan menjadi ibadah. Karena Nabi mengatakan khairun nas man tawala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik-baik manusia adalah yang umurnya panjang, namanya baik. Jadi kalau kita minta sama Allah sehat, mungkin ingin mengabdikan diri kepada lewat muhajirin, mengajar anak gitu. Kalau kita panjang umur, mudah-mudahan pengabdiannya semakin lama, sehingga kita mampu mencetak anak, mencetak santri menjadi anak yang soleh, kemudian cerdas, terampil, mandiri. Itu adalah tujuan kita. Masalah ajal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sudah tiba waktunya,
maka tidak akan ada yang bisa mempercepat ataupun menghambatnya. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah ada ketentuan dari Allah, sudah ada kepastian, nggak bisa kita merubahnya. Namun demikian wajib kita ikhtiar, wajib kita usaha, termasuk menghindari penyebaran COVID atau terjangkit oleh COVID. Kita wajib usaha. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya jangan kamu membuat satu kebinasaan atau kerusakan, tapi berbuat baiklah, Allah sangat suka pada orang berbuat baik. Nah, oleh karena itu usaha protokol kesehatan ya kita utamakan. Misalkan pakai masker, tapi maskernya sering diganti. Orang seminggu ganti-ganti. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak juga kalau bisa sekalian jarak dengan dunia. Nah, kita sudah mendekat aja, hatta jafi, Anda ambil jarak dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun, tapi ulah menanganyuk gitu. Dan pakai air yang bersih yang mengalir. Kemudian yang keempat, jaga kesehatan. Jadi artinya lingkungan kita harus bersih, makan kita harus cukup, maka kita akan sehat dan baik staminanya, bahkan akan bagus imunnya. Kemudian yang kelima, kita juga harus selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka kembali masjid, tidak ditutup. Karena tempatnya ibadah kepada Allah. Walaupun ibadah itu bisa di rumah, bisa di tempat mana saja, tapi masjid ada sebaik-baik tempat untuk ibadah. Alhamdulillah di Purwakarta Ibu Bupati sangat bagus, sehingga masyarakat yang ibadah di masjid asal menaati terhadap protokol kesehatan, maka ibadah di masjid berjalan seperti biasa. Kemudian yang kelima adalah kita harus menjaga kerukunan kita, ya terus untuk dihentikan dulu. Termasuk kalau memang nanti merawankan, ya sholatlah dalam jumlah terbatas, misalkan di rumah, di keluarga. Dan kita mendahulukan sesuatu yang lebih penting adalah keharusan bangsa. Yang penting itu adalah menolak mafsadat, menjauhi penyakit. Dari pahala sebanyak-banyaknya. Fahina masalah inal rodok kudimadab mafsad. Kalau masalah manfaat datang beradu, maka dahulukanlah menolak mafsadah daripada mengambil manfaat. Mati gak bisa dihindari. Kata Allah, walau kuntum fi buhujim musyayadah. Kalaupun kalian itu berada di satu bengkel yang kuat, gedung yang sudah kemanapun kamu lari, aku akan kejar, kata malaikat. Tapi kita minta kepada malaikat jangan cepat-cepat gitu. Jadi minta kepada malaikat untuk tidak cepat-cepat. Maka doanya Allahumma tawi umurana wa sabit imanana wa ahsin amalana. Ya Allah, panjangkan umur kami, perbaikilah perilaku kami, dan kuatkan iman kami. Jadi minta pada Allah tidak boleh minta cepat mati, mintalah panjang umur. Dan itu diharuskan.
Kenapa? Karena minta itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Nah, oleh karena itu banyak berdoalah di musim pandemi ini. Bapak udah fotokopi doa yang ada kaitan dengan masalah pandemi ini. Mungkin belum sampai di sini. Kemudian yang terkait dengan ayat yang sudah dibacakan tadi, wahai orang beriman, sesungguhnya suami atau istri dan anak adalah musuh bagi kalian. Jadi artinya kita harus mengetahui anak-anak kita akan jadi musuh kita, istri menjadi musuh bagi suami. Satu cerita, ada orang tua masuk surga, anaknya mencari, dan kata malaikat sudah di dalam. Akhirnya si anak ini minta untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian akhirnya dipanggil orang tua itu dari surga dan ketemu dengan anak. Kemudian dia berkata, apakah bapak mama senang dalam surga, sementara anak dalam keadaan menderita dalam neraka? Sementara saya sebagai anak menderita ke neraka itu karena tingkah ibu bapak. Tidak dididik, tidak dipesantrenkan, tidak disekolahkan. Maka akhirnya orang tua yang tadinya akan masuk surga itu ditarik sama anaknya masuk ke neraka bersama-sama dengan mereka. Inilah beratnya kita sebagai ayah menghadapi anak atau suami menghadapi istri. Boleh jadi kita akan neraka karena mereka. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang yang menangis karena dipukul anaknya. Kata Sayyidina Umar, ada seorang anak memukul kepala ayah. Akhirnya dipanggil, benarkah kamu sudah memukul kepala ayahmu? Iya. Kamu tahu nggak itu ada ayah? Ya. Tapi anak itu bertanya, apakah ada hak anak orang? Ya, Khalifah. Kata Khalifah, ya, yaitu apa? Memberi nama dengan baik, mendidik dengan baik. Kata anaknya, ya Khalifah, hak saya itu tidak diberikan sama orang tuaku. Kenapa? Karena nama saya aja udah bagus. Nama saya ada Khufas Badot. Mestinya mah tuh indah. Gitu. Ia melarai Badot. Kemudian yang kedua, saya dari kecil tidak dididik, hanya diperintah oleh ayah, oleh ibu saya ngangon entah, tidak pernah ngaji, tidak pernah baca, dari sejak kecil ngangon entah terus. Kata Khalifah Umar, gimana? Wahai ayah daripada anak, pantas anakmu memukul kepalamu karena anakmu udah bisa membedakan antara kepala onta dan kepala kamu. Itu sebabnya tidak dididik oleh kita. Nah, inilah yang disebut Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya istri ataupun anak akan jadi musuh bagi kamu. Fadaruhum, hati-hati oleh kamu, tidak boleh merasa tenang punya anak, punya istri, karena itu tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian ayat yang kedua, wa'lamu annama amwalukum wa'ladukum fitnah. Wahai manusia beriman, ketahuilah hartamu, anakmu akan jadi fitnah. Ya, artinya akan jadi azab dan siksa. Kita semua adalah melaksanakan tugas, sebagian daripada tugas orang tua, anak yang mendidik dan membimbing. Di rumah tidak bisa dititipkan kamu jadi begitu. Jadi oleh karena itu perlu disampaikan
kepada orang tua, kepada masyarakat, kita bukan hanya punya anak, punya nama yang bagus tanpa dididik agama yang baik. Sebagian tugas orang tua dilimpahkan kepada kita sebagai guru, sebagai orang haji. Ya, jadi kita ini melaksanakan tugas yang semestinya oleh orang tua dilakukan. Nah, orang tua itu melakukan tugasnya dengan cara menitipkan mereka kepada kita semua sebagai lembaga pendidikan. Untuk itu, Bapak selalu mengatakan anak yang belajar di sini adalah harus betul-betul menampilkan diri sebagai orang tua kepada anaknya. Mereka sudah melakukan kewajiban kepada lembaga. Dari segi pengetahuan, anak itu harus betul-betul punya pengetahuan dan bahkan berprestasi. Dari segi agama, 5 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Anak itu mesti punya kemampuan bahasa Quran. Bahkan mereka itu bisa menghafalnya. Dan yang ketiga adalah sholatnya dengan baik dan sempurna. Kita udah bikin pedoman sholat yang harus dipelajari, disampaikan. Zikir doanya juga sudah. Kemudian keempat, anak ini harus mengetahui, memahami agama untuk tingkat dasar. Rukun iman, rukun Islam harus diajarkan pada mereka. Kemudian kalau sudah yang 4 ini diberikan, yang terakhir, yang kelima adalah akhlakul karimah. Makanya Bapak udah nulis bagaimana seorang ayah kepada anak, kemudian guru pada murid, murid kepada guru, dan lain sebagainya udah ditulis beberapa kali, kemudian bisa diajarkan kepada mereka. Karena akhlak ini adalah maha penting disampaikan kepada anak. Kalaulah kita sudah melaksanakan dengan yang baik atau yang terbaik, maka bebaslah tanggung jawab kita yang menerima titipan daripada orang tua. Orang tua juga akan bebas. Kemudian kata Nabi, ala kullukum ra'in, ingatlah kalian itu semua adalah pemimpin. Semua pemimpin itu akan dipinta pertanggungjawaban. Fa'amir alladzi ala nasi ra'in. Pemimpin atas manusia adalah amir, atas manusia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin juga akan dipinta pertanggungjawaban tentang kewajibannya memelihara rumah atau mendidik anak. Suami juga akan dipinta pertanggungjawabannya tentang keluarga. Sampai hamba saya juga pemimpin, dia akan dipinta pertanggungjawaban tentang kewajibannya bagaimana yang harus dilakukan di rumah. Nah, termasuk Bapak sebagai pemimpin utama di Al-Muhajirin, karena Bapak sebagai muassis, pendiri, tidak bisa lepas nanti di hadapan Allah tanggung jawabnya. Maka melepaskan tanggung jawab kepada ketua yayasan, ketua yayasan melepaskan tanggung jawab kepada kepala sekolah, kepala sekolah melepaskan tanggung jawabnya kepada guru. Tapi kalau nanti dalam pelaksanaan tidak bisa hanya guru, kepala sekolah atau ketua yayasan atau saya,
Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Kalau dalam bahasa Al-Quran mah adin an-nasihah, agama itu ada nasihat. Oleh karena itu realisasinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangan. Kalau satu kelompok sudah tidak ada saling menasehati, rusaklah kelompok itu. Pada rumah tangga sudah tidak ada saling memperbaiki, saling mengoreksi, hancur rumah tangga. Nah katakanlah rumah tangga muhajirin ini kalau ingin kekal abadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan tausiah dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian biar nanti kita punya tanggung jawab bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mengatakan la tazur abdin yaumil qiyamah hatta an umrihi fima an umrihi min aina iktat fima anfa man jasmihi fima ablah. Ya, artinya dua kaki pada hari kiamat tidak akan melangkah, tidak akan bisa bergeser sedikit pun sampai selesai ditanya tentang umurnya selama ini dipakai apa. Amal ilmunya sudah dipakai, diamalkan atau belum? Hartanya dari mana dia ambil dan untuk apa dia belanjakan? Yang terakhir adalah jasmani sampai rusak itu dipakai apa. Nah adik sekalian, oleh karena itu pertanggungjawaban di hadapan manusia bisa saja kita kong kali kong. Kalaupun manusia bersikap dolim, bisa saja sembunyi dalam kedolimannya. Tapi di akhirat kan nggak bisa. Maka Allah mengatakan alaihissallahu bihakamil hakimin. Kalau ada hakim yang dolim, boleh saja berkilah, beralasan dengan logika mereka, tapi keadilan nggak bisa disembunyikan. Nanti akan ditampakkan oleh Allah siapa yang adil, siapa yang tidak. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijak? Kalau bicara pengadilan, hakim itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Yang di neraka itu adalah yang menghukumi punya ilmu, tapi tidak diamalkan ilmunya. Yang kedua menghukumi tanpa ilmu. Itulah yang di neraka. Kemudian kalau yang di surga, yang menghukumi dengan benar sesuai dengan ilmu yang telah dia miliki. Nah, kaitan dengan ini, kita supaya menjadi manusia yang tidak berbuat dolim kepada siapapun hatta terhadap diri kita. Dari penjelasan tadi hanya menggambarkan bahwa kita tidak bisa mengelak daripada tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu banyak kelemahan pada diri kita. Yang luar biasa kelemahan itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia ini lemah sekali. Ingin benar tapi belum mampu. Ingin adil tapi belum bisa. Maka inilah kelemahan yang Allah ciptakan pada diri kita. Kelemahan pada diri kita misalkan kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Sementara nafsu itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, itulah bibit berwit yang membawa kepada kehancuran. Nabi Yusuf sendiri mengatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa lamaratun bisu ila ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku gak bisa membebaskan diri daripada ajakan hawa nafsu.
Karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Oleh karena itu minta rahmat sama Allah biar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Inna Rabbi Ghafur Rahim, sesungguhnya Allah adalah maha pemaaf dan maha penyayang. Jadi kelemahan kita ini banyak godaan dengan hawa nafsu kita. Ini nafsu kita adalah sangat lemah. Tapi kalaupun lemah, andai kata kita selalu ingat sama Allah, kita akan diberikan kekuatan. Misalkan kata Allah dikatakan, Inna insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu illa musallin. Jadi manusia itu tidak pernah stabil jiwanya. Bila diberikan musibah, kapal suka frustasi, putus asa. Kalau diberi nikmat, suka sombong, lupa kepada yang punya jasa. Illa musallin, kecuali orang sholat. Nah, sholat itu salah satu upaya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Katakanlah sholat itu sebagai stabilisator yang menstabilkan emosi kita, akal kita, pikiran kita, langkah kita. Maka muhajirin itu sholat adalah harga mati dari mulai kepala sekolah, guru, pembantu, anak-anak, bahkan diajaknya orang tua. Karena sholatlah sebagai alat untuk memperbaiki diri kita semua ini. Tidak ada kata soleh untuk anak tanpa sholat. Kalau kita ingin dikatakan soleh, maka bina didiklah murid anak dan santri kita menjadi yang rajin sholat. Mudah-mudahan dengan semua langkah yang selama ini dilakukan oleh ketua yayasan, oleh kepala sekolah, oleh para guru, menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Bapak selalu membimbing, mengawasi, dan mendoakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan, rintangan di dalam mengendalikan al-muhajirin ini, terutama di tengah kondisi pandemik seperti ini. Mudah-mudahan wabah penyakit tidak berkelanjutan, sehingga kekhawatiran akibat daripada wabah ini tidak terwujud. Yang paling berat itu adalah kadafaku ayakuna kufran. Akibat kefakiran mendekatkan kepada kekafiran. Kenapa? Karena sudah banyak orang fakir sekarang ini. Akibat daripada nganggur, usaha tidak jalan, kerja di PHK, jadi fakir. Kalau dibiarkan nanti jadi kafir. Ini kekhawatiran kita. Kemudian yang kedua adalah kebodohan. Karena mereka tidak belajar, virtual itu sekian persen hasilnya. Kemudian lagi dari segi sosial. Sekarang ini yang sakit tidak bisa ditengok, yang meninggal bisa ditaziahi. Tetangga saja meninggal dunia berapa orang, Bapak belum pernah nengok. Karena dicaram, udah Bapak nggak usah nengok. Padahal Bapak hayong nengok kan sakit, kan meninggal. Nah ini segi sosial. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Tapi ini juga diingatan ada dua hal musibah ini. Pertama adalah karena kelakuan daripada kita sebagai rakyat, mungkin juga sebagai pemimpin. Ada tangan-tangan jahil yang harus kita perbaiki. Yang kedua adalah dosa kita kepada Allah. Mungkin lupa kepada Allah, tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, tidak pernah ingat sama Tuhan yang telah menciptakan kita. Akhirnya Allah turunkan azab yang sangat berat ini.
Dan marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultan. Allahumma rabbana la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Wala hamdan illa farajta wala maridan illa syafaita wala karban illa kasabta. Wala hajatan min hawaiji dini wa dunya wala akhirah illa qadaita yasarta. Ayasir umurana wa sasudona wa timi salihati amalana. Allahumma asih maqasidana balik muradana qli hajatina wasfi mardana. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkait dengan masalah rapat kerja ini, Bapak ucapkan selamat. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, menghasilkan program yang baik dan bisa diamalkan dengan baik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.